Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqum bihi khalisan liwajhikal karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muallifi ibni jamaah rahimahullahu taala. Taib nuwasil, kita lanjutkan pembacaan terhadap kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jamaah rahimahullahu taala. Nah, terakhir sampai pada pembahasan yang keenam atau sifat yang keenam yang selayaknya atau adab yang keenam yang selayaknya dimiliki oleh seorang pengajar terhadap dirinya sendiri atau kepada calon pengajar, hendaknya dia mempersiapkan dirinya dengan adab-adab yang disebutkan di sini. Baik. Qala al-Imam Badruddin Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jamaah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala al-mutawaffa sanah 733 min al-hijratin nabawiyyah. Qala as-sarisah an yuhafidha 'ala al-qiyami bi sya'airil Islam wa dhawahiril ahkam. Kata beliau, adab seorang pengajar terhadap dirinya yang keenam adalah hendaknya dia memperhatikan dan menjaga. Yuhafidha yakni ya'mala. Dia mengamalkan dengan rutin. Itu makna yuhafidha. Jadi bukan sekedar pernah melakukan, tapi mengamalkannya secara rutin, menjaganya. Ayyuhafidha 'alal qiyami bi sya'airil Islam. Ya. Apa yang dia jaga, apa yang dilakukan secara rutin, sya'airil Islam. Ya, syiar-syiar Islam. Ya, syiar ini adalah suatu hal, suatu amalan yang dijadikan sebagai penanda suatu hukum. Yang dijadikan sebagai penanda terhadap sebuah hukum. Dalam nas-nas syariat, dalam lafaz nas-nas syariat, syair itu biasanya dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Ya, biasanya dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Semisal dalam surah Al-Hajj dikatakan, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah. Ya, demikianlah bagi orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Ya, dalam ayat yang lain, fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Nah, maka biasanya syiar, bentuk jamak dari syiar, ini diitlaqkan atau dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Sementara kalau sifatnya agama seperti Islam, itu biasanya yang disandarkan kepadanya adalah asy-syara'i. Dikatakan syara'iuddin atau syara'iul Islam. Syariat-syariatnya Islam. Ya, sebagaimana dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an dikatakan, ya Rasulullah, inna sya'airuddin qad kasura alayya. Ya, bahwa syariat agama itu sudah banyak, yakni banyak. Ya. Banyak yang harus dilakukan. Baik, maka di sini beliau menisbatkan syair kepada al-Islam, kepada ad-din. Wa illa yang ma'ruf dalam nas-nas syariat itu syair dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Dan ini tentunya tidak ada masalah, ini hanya mimbab faedah saja. Bahwa dalam nas-nas syariat, syair biasanya disandarkan kepada Allah, adapun yang disandarkan kepada ad-din, kepada al-Islam, itu adalah asy-syara'i. Ya, ini faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Abdillah Al-Utsaimin hafizahullah Ta'ala. Kata beliau, hendaknya seorang pengajar itu komitmen rutin mengamalkan syariat Islam wa dhawahiril ahkam, dan hukum-hukum yang bersifat zahir yang disaksikan oleh banyak orang, ya, yang dilakukan di luar rumah. Itu makna zawahirul ahkam. Nah, ka iqamatis salawat fi masajidil jamaat, seperti melakukan salat 5 waktu. Salawat yang dimaksud di sini adalah jamaat. Salawat al-maktubah. Menunaikan salat 5 waktu di masjid-masjid al-jamaat yang ditegakkan padanya al-jamaah. Nah, ini tentunya keluar darinya salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah itu bukan termasuk zawahirul ahkam. Karena salat sunnah dianjurkan lebih afdol dikerjakan di
di dalam rumah, ya. Lebih afdal dikerjakan di dalam rumah, kecuali beberapa sholat sunat tertentu yang afdal dikerjakan di masjid, seperti sholat sunnah ba'diyah Jumat. Ya, ini lebih afdal dikerjakan di masjid. Ini pembahasannya di fikih, ya. Taib. Jadi menegakkan atau mengerjakan sholat-sholat 5 waktu di masjid yang ditegakkan padanya jamaah. Demikian pula wa ifsya'us salam lil khawasi wal awam. Ya. Demikian pula termasuk zawahirul ahkam atau termasuk syiar Islam adalah menyebarkan salam, mengucapkan salam kepada al-khawas. Al-khawas yang dimaksud di sini yaitu kepada orang-orang yang kita kenal. Wal awam, dan kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Ya. Ataukah bisa juga bermakna khawas, ini orang-orang tertentu, apakah orang yang memiliki kedudukan dalam dunia seperti pemerintah, ataukah yang memiliki kedudukan dalam agama seperti ulama. Sementara awam ya bermakna manusia pada umumnya. Ya, bisa bermakna yang pertama, bisa bermakna yang kedua. Ya. Ifsya'us salam wa ifsya'is salam lil khawasi wal awam. Ini cara bacanya sama, khawasi sama al-awam. Jadi yang ditasydid mimnya, bukan wawunya, dikatakan awam. Nah, ini termasuk kesalahan dalam membaca. Kalau dikatakan al-awam, yang benarnya al-awam. Taib, sebagaimana cara bacanya al-khawas, tidak dikatakan al-khawas. Taib. Jadi menyebarkan salam kepada orang yang khusus, yang dikenal atau yang memiliki kedudukan tertentu dalam dunia maupun agama, wal awam, dan kepada manusia secara umum. Wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, terutama di depan publik, yakni ketika terjadi hal yang mungkar di depan publik, atau ada kebaikan yang hendaknya dilakukan di depan publik, maka hendaknya dilakukan amar ma'ruf dan nahi munkar di situ. Was-sabri 'alal adza bisababi dzalik, dan bersabar dalam menghadapi gangguan dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, bersabar menghadapi gangguan dalam menunaikan sholat jamaah, bersabar dalam menghadapi gangguan dalam menyebarkan salam. Shadi'an bil haqqi 'inda salatin. Shadi'an bil haqq, terang-terangan mengucapkan kebenaran di hadapan pemerintah. Ya, di hadapan pemerintah. Ini bukan mengucapkan terang-terangan mengucapkan kebenaran di belakangnya pemerintah. Ya. Yani kalau mau memang berjihad, ya, dikatakan afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ya, jihad yang paling afdal adalah mengucapkan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim. Ya, maka kalau mau lakukan itu, ya lakukan di depannya pemerintah, bukan di belakangnya, ya. Pemerintahnya di mana, mimbarnya di mana, kan begitu. Ya, ini kalau mau lakukan itu, maka lakukan di depannya pemerintah, datangnya pemerintah, ya, jalurnya sudah jelas kemana mau bertemu dengan pemerintah atau arahnya kemana. Nah, maka ucapkan kalimat benar yang benar itu diambil hak, terang-terangan dan tegas di atas kebenaran, namun di hadapan pemerintah, bukan di belakangnya pemerintah. Ya, bukan di belakangnya pemerintah, bukan di bukan di mimbar publik, atau bukan di sosial media. Ya, kalau memang mau berjihad dengan jihad yang paling afdal, terang-terangan mengucapkan kebenaran, yakni di hadapan pemerintah, datangnya pemerintah. Nah, shadi'an bil haqqi inda salatin, sebagaimana dilakukan oleh para ulama terdahulu. Nah, badilan nafsahu lillahi la yakhafu fihi laumata laim. Dia menyerahkan semua nyawanya, ya, jiwanya kepada Allah Ta'ala dalam menegakkan hal tersebut. Dia tidak takut sedikit pun celaan orang-orang yang mencela. Terkhusus di masa sekarang. Di mana al-jahal dan juga asyubhat lebih mendominasi. Sehingga ketika ada orang yang menyuarakan sesuatu yang benar, ya habis dibully. Nah, kenapa? Karena bertentangan dengan suara mayoritas atau bertentangan dengan ini dan itu. Nah, maka hendaknya ketika dia meyakini itu sesuatu yang benar, maka dia ucapkan hal tersebut, ya, dengan tegas dan bazilan nafsahu, menyerahkan nyawanya dan dirinya, tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Zakiran qaulahu ta'ala, seraya dia mengingat firman Allah Ta'ala, wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Ya, bersabarlah wahai Muhammad terhadap apa yang menimpamu berupa musibah, sesungguhnya itu merupakan salah satu perkara yang
berat. Taib. Ini adab yang keenam seorang pengajar kepada dirinya, yakni intinya adalah terapkan ilmumu secara umum. Secara umum inti dari adab yang keenam ini adalah amalkan ilmumu. Ya. Namun di sini beliau lebih spesifik kepada kemudian menyebutkan beberapa contoh. Beberapa contoh yaitu apa? Mengamalkan komitmen mengamalkan syiar Islam, amalan-amal yang merupakan syiar Islam seperti sholat berjamaah, al-azan dan semacamnya, sholat berjamaah ya, azan tentunya tidak mungkin dikerjakan rame-rame. Ya. Wa dhawahirul ahkam, ya, dan hukum-hukum atau ibadah-ibadah yang bersifat zahir yang dilakukan di luar rumah. Ya, kemudian disebutkan juga menyebarkan salam. Ya, dan di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah ketika salam itu bersifatnya untuk khawas saja kepada orang yang dikenal. Ya, karena itulah ketika Nabi SAW ditanya ayyul islami afdol, Islam apa yang paling afdol wahai Rasulullah, beliau menjawab antu ta'ima ta'ama wa an taqra'as salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Ya, Islam yang paling baik adalah engkau memberikan makan kepada orang dan engkau mengucapkan salam baik kepada orang yang kamu kenal maupun kepada orang yang tidak kamu kenal. Demikian pula amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, termasuk amalan yang besar. Termasuk amalan yang besar. Walaupun skala amar ma'ruf dan nahi mungkar ini tentunya berbeda-beda. Ada yang hanya bisa dalam skala rumah tangga, ada hanya dalam skala bertetangga, ya, ada dalam skala RT RW, atau ada dalam skala yang lebih besar lagi. Ya, ada dalam skala sekolah saja, pesantren saja. Ya, setiap orang memiliki akan berhadapan dengan hal ini, amar ma'ruf dan nahi mungkar, tapi tentunya dia harus sesuaikan dengan skala dirinya. Ya, dan juga tentunya mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an tentang maratibul inkar. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi, fa illam tastati' fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Dan juga mengingat aturan-aturan umum bahwa secara umum tidak boleh mengingkari kemungkaran kalau melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, tidak boleh mengingkari suatu kemungkaran kalau itu akan menyebabkan lahirnya kemungkaran yang lebih besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum musyrikin untuk mencela, ya. Melarang orang-orang Islam untuk mencela sembahannya orang-orang musyrikin di awal-awal Islam karena mereka berbalik mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka mencela sembahan orang musyrikin itu perkara yang disyariatkan, namun tatkala mudaratnya lebih besar, yakni mereka berbalik mencela Allah taala, maka tidak diperbolehkan. Ya, maka demikian pula di zaman-zaman sekarang ketika ada kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, ya, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, ini hendaknya ditimbang dengan baik ketika ingin mengingkari. Karena dalam pengingkaran bukan yang penting memang benar yang saya ucapkan. Bukan yang penting memang demikian, memang begitu hukumnya. Saya ini hanya menjelaskan kebenaran, bukan itu masalahnya. Ya, bukan itu masalahnya. Nah, karena kalau sekedar mengingkari kemungkaran secara umum semua orang bisa. Cuman yang sulit adalah ketika kemungkaran tersebut bertabrakan dengan suatu maslahat yang lain. Nah, disinilah dibutuhkan peran para ulama dan para talabatul ilm dan juga masyarakat awam hendaknya bertanya kepada para ulama. Wa ma kana sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu minal anbiya alaihi minas sabri 'alal adza. Juga senantiasa mengingat bagaimana gangguan, bagaimana kesabaran nabi kita, sayyid kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain, ya. Bagaimana sabarnya mereka dalam menghadapi gangguan. Wa ma kanu yatahammalunahu fillahi ta'ala hatta kanat lahumul uqba. Dan bagaimana mereka menanggung semua gangguan tersebut sampai al-uqba. Al-uqba ini adalah hasil akhir yang baik. Al-uqba adalah hasil akhir yang baik. Sampai hasil akhir yang baik itu, ya, bersama dengan mereka. Baik. Jadi intinya pada adab yang keenam ini hendaknya seorang talabatul ilm atau seorang pengajar mengamalkan ilmu yang dia miliki. Apa yang diajarkan ke orang, dia jelaskan, apa dia amalkan. Ya. Apa yang diajarkan kepada orang dia amalkan. Apalagi kalau apa yang diajarkan tersebut sifatnya syiar Islam atau zawahirul ahkam. Ya. Zawahirul ahkam. Nah, dan ini akan diperjelas nanti di ini di 2 paragraf setelahnya. Nanti kita akan terangkan insyaallah taala. Tambahan penjelasan tentang ini. Jadi intinya adalah ketika dia suruh misalnya orang, ya, jamaahnya untuk
bersedekah, maka dia nampakkan sedekah. Dia nampakkan sedekah, dia menjadi contoh dalam hal tersebut. Ketika dia menyuruh orang-orang untuk bersabar, ya dia nampakkan dirinya bersabar. Ya. 6. Ketika dia menyuruh orang untuk murid-muridnya untuk menjauhi fitnah dan perpecahan, ya, jangan dia yang mulai membicarakan hal-hal yang mengundang perpecahan, fitnah, tahdir dan semacamnya. Ya, maka dia yang pertama kali mempraktekkan apa yang dia ajarkan kepada murid-muridnya, kepada audiensnya, apa yang dikatakan kepada mereka, maka dia ingat baik-baik. Dia harus menjadi orang yang pertama dalam hal tersebut. Wa kadzalika al-qiyamu bi idhari sunani wa ikhmalil bid'ah. Demikian pula selayaknya bagi seorang pengajar untuk menegakkan sunnah-sunnah, untuk menghidupkan sunnah. Idhari sunan, yakni menghidupkan sunnah. Dikatakan izhar, dikatakan dinampakkan kalau sunnah itu tersembunyi. Jadi selayaknya seorang pengajar itu semangat untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Sehingga ketika ada sunnah yang tersembunyi atau bahkan mungkin mati, maka tugas dia adalah izhar atau ihya, menghidupkan kalau dia sudah mati, kalau sunnahnya mati, atau izhar kalau sunnahnya itu tersembunyi, jarang diketahui oleh orang. Itu tugas dia. Tugas seorang pengajar adalah izharus sunan, ya, menampakkan sunnah-sunnah, ya, dan ihya as-sunnah atau menghidupkan sunnah kalau hal tersebut mati. Nah, wa ikhmalil bid'ah, ikhmal yakni imatah, mematikan bid'ah. Mematikan apa? Semua bentuk bid'ah dalam agama. Nah, wal qiyamu lillahi fi umurid din wa ma fihi min masalihil muslimin ala tariqil masyru' wal maslakil matbu'. Ya. Kemudian kata beliau menegakkan, ya, semua perkara agama. Semua perkara agama, umur din, semua ajaran agama. Wa ma fihi masalihul muslimin. Dan bukan hanya perkara agama, termasuk perkara dunia. Kalau pada perkara dunia itu ada maslahat bagi kaum muslimin di situ, maka hendaknya seorang pengajar, kalaupun dia tidak punya keahlian dalam urusan dunia tersebut, atau dia tidak mampu mengerjakan urusan dunia tersebut, tapi kalau urusan dunia itu ada maslahat bagi kaum muslimin, dia tentunya memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk mengamalkannya. Walaupun dia mungkin tidak bisa mengamalkan karena tidak punya ilmu tentang hal dunia tersebut yang sifatnya maslahat. Jadi wal qiyamu lillahi fi umurin din. Ya, menegakkan semua perkara agama. Wa ma fihi masalihul muslimin. Yani perkara-perkara, kalau perkara dunia itu jelas. Afwan, kalau perkara agama jelas semuanya maslahat tentunya. Maka yang dimaksud di sini oleh beliau rahimahullah, wa ma fihi masalihul muslimin, yakni semua perkara-perkara duniawiyah. Ya, semua perkara duniawiyah yang terdapat maslahat kaum muslimin di dalamnya. Maka dianjurkan. Misalnya di suatu tempat masih kekurangan dokter, maka dia motivasi kepada kaum muslimin untuk menjadi dokter, belajar dengan baik ilmu tip dan semacamnya. Ini perkara dunia karena itu dibutuhkan. Di suatu tempat masih kurang misalnya pengetahuan tentang bercocok tanam yang baik atau yang semacamnya dari hal-hal yang berkenaan dengan ilmu pertanian, maka dia motivasi orang untuk belajar. Ya, dia motivasi orang untuk belajar, walaupun dia mungkin tidak belajar, tapi dia motivasi orang, karena itu terdapat maslahat bagi kaum muslimin. Nah, semua yang tersebut di atas berupa amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya, ya, menghadapi sabar menghadapi gangguan terang-terangan di hadapan pemerintah, ya, kemudian mengamalkan, menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah, mengamalkan semua syariat Islam dan mengamalkan semua hal yang merupakan masalihul muslimin, semua terkait dengan dua perkara. Yang pertama, ala tariqil masyru' wal maslakil matbu'. Ini sebenarnya bukan dua perkara, ya. Ini semakna. Semua harus dilakukan sesuai dengan cara yang disyariatkan. Bukan semau kamu. Pokoknya niatnya bagus. Pokoknya tujuannya bagus. Caranya terserah. Nggak boleh. Harus ala tariqil masyru'. Jadi caranya menghidupkan sunnah juga tidak serampangan. Oh, ini sunnah harus saya hidupkan. Terserah apa resikonya. Ya, nggak seperti itu. Atau imatatul bid'ah. Pokoknya ini harus terserah bagaimanapun. Pokoknya amar ma'ruf nahi mungkar harus ditegakkan. Pokoknya kebenaran di hadapan pemerintah diucapkan terang-terangan dan seterusnya misalnya. Ya. Terserah apapun resikonya, apapun ini, ya harus dilihat. Ya. Bukan berarti kalau ada resikonya tidak boleh dilakukan, enggak. Walaupun ada resikonya, kalau resiko tersebut tetap lebih kecil, ya, dibandingkan maslahat, maka tetap dilakukan. Mungkin resikonya nyawanya, mungkin resikonya seperti dari yang dilakukan oleh para ulama, misalnya di penjara dan semacamnya,
maka itu mudarat jelas. Tapi maslahatnya jauh lebih besar, maka dilakukan itu. Jadi bukan bermakna kalau ada resiko tidak boleh dilakukan, enggak, resikonya pun harus ditimbang. Ala tariqil masyru' wal maslakil matbu'. Ya, harus dengan cara yang disyariatkan dan maslak al-matbu'. Nah, cara metode yang sudah ditetapkan. Jadi bukan sembarangan. Karena itulah perkara-perkara yang sifatnya kebaikan itu perkara yang jelas. Ya. Yani mengamalkan sesuatu yang baik itu jelas, semua orang bisa mengamalkan yang baik. Ya. Meninggalkan yang buruk itu juga jelas. Namun yang rumit ini, yang membutuhkan ilmu yang mendalam adalah ketika ada suatu amalan yang berkumpul di dalamnya kebaikan dan ada juga keburukannya. Nah, inilah yang sulit. Atau berkumpul di dalamnya beberapa kebaikan, tapi satu kebaikan lebih besar dibandingkan kebaikan yang lain. Atau berkumpul di dalamnya keburukan, beberapa keburukan, tapi ada keburukan yang lebih parah dibandingkan yang lain. Maka yang mana diamalkan? Karena itulah, ya dikatakan oleh sebagian ulama bahwa bukanlah ilmu itu, ya bukanlah dikatakan seorang alim orang yang bisa membedakan, orang yang mengetahui mana yang benar. Bukanlah dikatakan orang yang alim adalah orang yang mengetahui kebenaran sebagai suatu kebenaran dan mengetahui kebatilan ya sebagai suatu kebatilan. Namun yang dikatakan seorang alim adalah orang yang bisa mengetahui ya dari beberapa kebaikan mana yang lebih baik dan juga bisa mengetahui dari beberapa keburukan mana yang lebih buruk. Yani mengetahui maratib al khairat, tingkatan-tingkatan kebaikan, ini ilmunya lebih sulit dibandingkan mengetahui kebaikan. Baik, belajar ilmu agama baik. Baik, menaati orang tua juga baik. Tapi yang mana lebih afdol, yang mana lebih kuat, yang mana lebih ditekankan? Ini kan banyak yang tidak tahu sehingga terjatuh dalam durhaka kepada orang tua hanya untuk hal yang seperti yang dia salah kalkulasi di situ. Ya. Maka bukan yang dinamakan ilmu itu mengetahui kebaikan sebagai satu kebaikan. Kita tahu menuntut ilmu itu baik. Berbakti kepada orang tua baik, tapi masalah adalah ketika keduanya bertemu di satu tempat dan bertentangan. Maka dia harus tahu mana yang lebih baik dibandingkan yang baik. Itu yang didahulukan. Itu yang didahulukan. Sebagaimana bukan dikatakan ilmu, yakni yang sebenarnya, kalau sekedar tahu itu buruk, oke, dia tahu. Tapi bagaimana kalau keburukan itu beberapa keburukan bertemu di satu waktu dan dia tidak bisa terlepas dari salah satunya. Dia harus kerjakan salah satunya. Ya. Maka disinilah pentingnya dia mengetahui mana keburukan yang paling buruk dibandingkan keburukan yang masih mending. Sehingga dia bisa melakukan keburukan yang lebih mending daripada dia harus melakukan keburukan yang paling buruk. Disinilah ilmu berperan. Jelas sampai sini? Ya. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa perkara dakwah atau bahkan perkara amal pribadi saja, amal pribadi, kita tidak berbicara mengenai amal jama'i misalnya, atau yang sifatnya dakwah. Amal pribadi saja itu lebih kompleks. Bukan sekedar ini benar, ini salah, enggak. Kadang-kadang pandangan penuntut ilmu, apalagi orang-orang yang baru belajar, pandangan dia itu cuma hitam putih, black and white doang. Pokoknya kalau baik ya kerjakan, kalau buruk tinggalkan. Kan begitu. Itu saja. Maka kapan dia mendapati seorang alim melakukan hal yang salah menurut dia, langsung dikatakan ini Ustadz, ngapain dia kerjakan seperti ini? Itu kan tidak boleh. Itu kan dilarang. Ya. Padahal ranahnya Ustadz ini bukan lagi dalam masalah ini baik atau buruk. Tapi di depan dia mungkin ada keburukan, ada 2-3 keburukan yang tidak bisa dia hindari. Maka dia pun melakukan salah satunya yang paling ringan. Dan itulah ilmu. Itulah apa? Itulah ilmu. Ya. Karenanya apa? Dalam kaidah, salah satu kawaid fikih dalam Islam adalah irtikab akhafid dararain. Ya. Ketika memenuhi beberapa persyaratan yang disebutkan oleh para fuqaha, ya, maka dibolehkan bagi seorang untuk melakukan mudarat yang lebih ringan dibandingkan semua mudarat yang ada. Kalau memang tidak ada jalan lain. Kan begitu. Nah, itu yang penting dalam hal ini. Demikian pula maslahat. Ketika bertemu beberapa maslahat, sama-sama baik semuanya. Tapi bertabrakan. Nah, yang mana yang saya dahulukan? Yang mana yang saya dahulukan? Karena bingung. Ya, maka betul mengetahui yang baik itu sebagai suatu kebaikan. Bagus, itu ilmu. Ya, mengetahui keburukan sebagai suatu keburukan itu juga bagus. Itu ilmu. Namun, ilmu yang lebih dalam dibandingkan itu adalah dia mengetahui maratib al khairat, mengetahui tingkatan-tingkatan maratib, level-levelnya kebaikan. Demikian pula madarik as-sayyiat, dia mengetahui tingkatan-tingkatan keburukan. Ya. Maka
maka dalam hal yang beliau sebutkan di sini, rahimahullahu taala menegakkan apa namanya, baik kalau syiar Islam menunaikan sholat jamaah dan semacamnya, ya ini mungkin konteksnya kurang ya, walaupun bisa jadi di situ ada, ya misalnya, uh, nah, masalan yang mana saya dahulukan? Kalau saya jalan kaki ke masjid pelan-pelan, saya akan ketinggalan takbiratul ihram. Baik. Tapi kalau saya buru-buru, maka saya bisa mendapati takbiratul ihram. Mendapati takbiratul ihram, baik. Tapi kalau saya kejar takbiratul ihram, saya akan berlari ke masjid. Dan itu melanggar sunnah pelan-pelan menuju masjid. Sebaliknya, berjalan menuju ke masjid dengan waqar, dengan tenang, itu sunnah. Tapi kalau saya lakukan itu, saya akan kehilangan takbiratul ihram. Saya akan terlambat takbiratul ihram. Mungkin saya dapatnya, imam sudah baca Al-Fatihah, atau sudah baca surah pendek. Dan itu sudah kehilangan fadilah mendapatkan takbiratul ihram. Karena dalam hadis yang memang ada khilaf dalam masalah ini ya, tentang kesahihannya. Hadis tentang keutamaan mendapati takbiratul ihram dalam 40 hari ya. Ya, dikatakan kutiba al-bara' minan nifaq wa min apa minan nar wa minan nifaq ya. Orang yang mendapati takbir bersama imam selama 40 hari berturut-turut itu ditetapkan kebebasan dari dua perkara, bebas dari api neraka dan bebas dari sifat nifaq. Ini hadisnya mukhtalaf, ada sebagian ulama yang mendhaifkan, sebagian mensahihkan. Tapi intinya adalah bagi yang mensahihkan hadis ini dan mengamalkannya, patokan mendapati takbiratul ihram adalah dia takbiratul ihram sesaat setelah imam takbiratul ihram. Nah, kapan imam takbiratul ihram dan saya baru menyusul belakangan, misalnya saya baru takbiratul ihram ketika imam sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya baru takbiratul ihram, itu sudah tidak dikatakan mendapati. Nah, sekarang saya dihadapkan pada dua kebaikan yang saya harus pilih salah satunya, dan di depan saya ada dua perbuatan yang melanggar sunnah dan saya harus lakukan salah satunya. Yang mana yang saya lakukan? Saya buru-buru ke masjid ya, dengan target untuk mendapatkan takbiratul ihram tapi melanggar sunnah, berjalan pelan-pelan ke masjid, atau sebaliknya. Nah, ini perkara yang harus diketahui oleh seorang alim atau bahkan thalabatul ilm. Dan ini masalah seperti ini ya, kalau kita bahas dalam pembahasan fikih, ada banyak kasus seperti ini. Seorang muslim harus tahu. Ya, bukan cuma tahu mana halal, mana haram, mana wajib, sunnah, tapi masalah seperti ini juga kadang penting. Yang mana yang paling afdol, zikir pagi sore di masjid atau di rumah misalnya. Ya. Dan seterusnya. Ini kan masalah-masalah mungkin yang sepele, tapi ini perkara yang penting diketahui. Nah, maka secara umum semua yang disebutkan di sini ya, menegakkan syiar Islam, kemudian mengucapkan salam, apalagi di sini secara khusus amar ma'ruf nahi munkar, terang-terangan di hadapan pemerintah, mengucapkan kebenaran, pokoknya tidak takut di hadapan Allah Ta'ala, ya, tidak takut dalam agama Allah celaan orang yang mencela dan seterusnya. Ini semua harus terkait dengan al-tariq al-masyru' dan al-maslak al-matbu'. Dia harus sesuai dengan cara syariat. Dan yang seperti itu, ya, seperti ini tentunya ketika berhadapan dengan hal-hal yang seperti tadi, hendaknya thalabatul ilm mengembalikan kepada alim. Jangan ragu-ragu dia bertanya pada perkara-perkara yang sifatnya sunnah. Sama-sama sunnah. Yang mana saya dahulukan ini? Tanya kalau tidak tahu. Ya, karena untuk mengetahui maratibul khairat, demikian pula madarik as-sayyiat, itu dibutuhkan ilmu terhadap hadis. Pengetahuan terhadap hadis nabawi tentang maqasidus syariah, tentang hikmah-hikmah syariat, bagaimana sifat-sifat syariat secara umum, dibutuhkan pengetahuan tentang itu, sehingga dan itu sangat terkait dengan berapa hadis yang dia ketahui, berapa hukum Allah Ta'ala yang dia ketahui. Ya, karena agama kita ini punya pola, punya pattern ya istilahnya, punya pola. Jadi bukan agama kita itu bukan pokoknya setiap masalah tidak ada samai dengan yang lain, enggak. Karena itu ada dalil, salah satu dalil dalam agama kita adalah kias. Ya, kias. Kenapa kias ini salah satu hujjah? Karena agama kita itu punya pola, ada polanya. Nah, para ulama yang memahami ini, ya, yang memahami pola-pola Islam ini, bagaimana pola ajaran Islam, bagaimana polanya, bagaimana sistemnya dan seterusnya, mereka lah orang yang paling tahu tentang sifat ajaran Islam secara umum, sehingga ketika terjadi hal-hal yang seperti tadi, mereka yang paling tahu ini kias kemana, ini seharusnya bagaimana, ini yang didahulukan yang mana. Mereka tahu karena mereka memahami betul bagaimana pola dan karakteristik dari ajaran Islam, baik perintahnya maupun larangannya Islam. Sudah ya, maka yang seperti ini
Intinya adalah hendaknya seorang alim mengamalkan apa yang dilakukan. Mengamalkan apa yang diajarkan kepada orang, apalagi kalau yang diajarkan itu sifatnya syairul Islam dan zawahirul ahkam. Dia tampakkan terang-terangan di hadapan orang supaya mimbab dakwah, dan juga ketika ingin melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, di mana amar ma'ruf dan nahi mungkar termasuk syiar Islam, hendaknya memperhatikan hal-hal yang disebutkan at-tariq al-masyru' dan al-maslak al-matbu'. Dan itu pembahasan bagaimana aturannya, bagaimana ininya, ini tentunya butuh pembahasan tersendiri dalam adab-adab atau hukum-hukum terkait amar ma'ruf dan nahi mungkar. Qala rahimahullahu taala, wa la yarda min af'alihi adh-dhahirati wal batina bil jaiz minha, bal ya'khudhu nafsahu bi ahsaniha wa akmaliha. Nah, ini yang kita katakan sebelumnya. Jangan seorang pengajar itu ridho untuk dirinya sendiri dalam perbuatan yang sifatnya zahir ataupun batin. Ya, dia ridho dengan perkara yang jaiz. Yang penting kan mubah. Boleh dong saya kerjakan. Yang penting mubah, tidak haram, tidak makruh. Nah, seorang alim, seorang pengajar yang baik, tidak boleh ridho dengan sesuatu yang mubah, yang jaiz. Kenapa kamu lakukan itu? Kamu kan seorang pengajar. Nah, ini kan hukumnya mubah. Betul, tapi kan tidak layak kamu seorang pengajar melakukan itu. Nah, itu yang kita katakan kemarin. Bahwa idealisme seorang alim itu selayaknya lebih tinggi dibandingkan idealisme seorang talib. Dan idealisme seorang talibul ilm lebih tinggi, seharusnya lebih tinggi dibandingkan apa yang ideal bagi orang awam. Makanya kata beliau di sini, wala yardo min af'alihi adh-dhahir wal batin bil jaiz. Jangan dia meridhoi untuk dirinya perkara yang penting boleh, jangan. Bal ya'khudhu nafsahu bi ahsaniha wa akmaliha. Bahkan seharusnya yang dia bebankan, yang dia peruntukkan untuk dirinya adalah yang paling ahsan dan yang paling akmal. Yang paling baik dan yang paling sempurna. Ya. Seperti misalnya tadi, masalah sholat jamaah. Baik, hatta kamu bermadzhab Hanafiyah yang mengatakan sholat sunnah itu sholat wajib 5 waktu hukumnya sunnah, atau kamu bermadzhab dengan mazhabnya Syafi'iyah dan Malikiyah misalnya, ya, dan juga sebagian Hanabila yang mengatakan bahwasanya Malikiyah ya, yang mengatakan dan Syafi'iyah yang mengatakan sholat berjamaah 5 waktu itu fardu kifayah, ya. Nah, hatta walaupun kamu berpendapat sunnah seperti pendapatnya mazhab al-Hanafiyah, tidak boleh kamu katakan, oh sunnah, karena dia sunnah ya tidak perlu ya dia lalai ataupun bergampangan dalam sholat jamaah. Tidak seperti itu, ya, tidak boleh seperti itu. Seorang alim, seorang pengajar yang ideal, tidak boleh dia ridho dengan hal-hal seperti itu. Taib, mazhab saya sholat jamaah, saya mazhabnya Hanafiyah misalnya, ya, yang mengatakan apa, sholat jamaah, sholat 5 waktu jamaah hukumnya sunnah. Kalau begitu, ya sudahlah. Kalau memang ini dikerjakan, kalau tidak juga tidak ada masalah. Ya, ini tidak ijtihad, tidak memotivasi dirinya untuk melakukan hal yang sunnah tersebut. Baik, ini enggak layak. Ya, atau yang Syafi'i yang mengatakan, oh fardu memang wajib, tapi fardunya fardu kifayah. Sudah ada yang jamaah di masjid, ya sudah gugur kewajiban dari yang lain. Ya, bukan yang seperti itu. Karena baik kata sunnah, sudah diketahui bahwa sunnah itu, sunnah, apa itu definisinya sunnah dalam usul fikih? Hukumnya sunnah adalah ma'usiba fa'iluhu walam yu'aqab ala tarikihi. Ya kan? Perbuatan yang pelakunya diberikan pahala dan tidak dihukum orang yang meninggalkannya. Baik, kalau kamu meninggalkan, betul kamu tidak dihukum. Tapi kalau kamu kerjakan, kamu dapat pahala. Bukankah ini selayaknya? Inilah merupakan ahsan dan akmal, yakni mendapatkan pahala itu lebih baik dibandingkan tidak dapat pahala. Maka itu yang seharusnya kamu arahkan dirimu. Jangan kamu meridho dengan yang penting kan mubah, yang penting sunnah atau yang semacamnya. Enggak. Ya. Makanya sekali lagi, dan inilah yang dilakukan oleh para imam kita. Makanya jangan sekali-kali berpikir para ulama Hanafiyah yang mengatakan sholat jamaah 5 waktu hukumnya sunnah, mereka malas atau mengatakan, oh kalau begitu mereka bergampangan. Siapa yang bilang begitu? Baik. Masalah saya meyakini itu sunnah atau itu fardu kifayah, itu fardu ain, itu tanggung jawab saya kepada Allah Ta'ala, yakni sifatnya i'tiqadiyah. Saya yakin ini hukumnya apa. Tapi dalam masalah amalan, amalkan perbuatan yang ahsan dan akmal. Maka dibedakan sudut tinjauan teoritisnya dan dari sudut pandang aplikasinya di lapangan. Para ulama secara teoritis mereka mengatakan sunnah, mungkin secara teori mengatakan sunnah, tapi dari sisi aplikasinya mereka termasuk orang yang paling kuat mengamalkannya. Maka tidak ada korelasi antara sisi teori dengan aplikasi. Jangan mengatakan
karena si fulan mengatakan sholat 5 waktu berjamaah, sholat berjamaah 5 waktu, tidak mengatakan fardu ain, berarti dia bergampangan, berarti dia tidak sholat di masjid dan semacamnya. Enggak, ini kan suudzon dan juga tahakum, ya, apa namanya, klaim sepihak, ya, atau menghukumi secara sepihak. Ya, tidak boleh kita suudzon kepada para ulama seperti itu. Ya, dan tidak semua juga orang yang mengikuti pendapat mereka juga seperti itu. Ya, maka ketika dikatakan bahwasanya masalah uh, sholatul jamaah, ya, bukan perkara yang fardu ain, melainkan sunnah misalnya, ataukah fardu kifayah, jangan berpikir, oh, orang-orang yang berpendapat seperti itu berarti mengkampanyekan agar tidak sholat di masjid. Dari mana dia mengatakan seperti itu? Ya kan begitu. Mereka mengatakan itu sunnah, dan sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ya kerjakan karena kamu dapat pahala. Kalau kamu tidak dikerjakan, kamu nggak dapat pahala. Memang nggak berdosa, tapi nggak dapat pahala. Nah, sekarang pilih mana, dapat pahala atau tidak. Makanya para ulama memotivasi, para ulama Syafi'iyah, para ulama Hanafiyah yang tidak mengatakan fardu ain, mereka adalah manusia yang paling kuat memotivasi untuk salat berjamaah. Ya kan? Nah, maka butuh dibedakan dua hal ini. Ya, adapun hubungan dengan materi kita, ya nih, jangan karena pendapat pribadi kamu terhadap sesuatu, kamu jadi bergampangan dalam hal tersebut. Oke lah, dari sisi teori kamu memilih pendapat yang agak ringan, tapi dari sisi praktek, jelas sampai sini, selayaknya dia lakukan hal yang paling sempurna. Misal, dalam masalah jama'. Jama', apa hukumnya menjama' sholat? Kan kalau terpenuhi kriterianya kan hukumnya apa? Boleh. Ya. Hukumnya boleh. Jaiz. Hukumnya boleh. Nah, tapi kalau dia tetap bisa kerjakan ketika safar, tetap sholat pada waktunya masing-masing, itu yang ahsan dan akmal. Maka selayaknya seorang pengajar mengusahakan yang ahsan dan akmal. Kalau memang tidak memungkinkan, kalau memang masih memungkinkan, untuk sholat pada waktunya masing-masing. Tapi ini sekedar percontohan, kiaskan padanya semua hal-hal yang apa namanya, mungkin kita katakan hukumnya mubah saja atau kita katakan sunnah saja, namun itu tidak berarti kamu memilih itu untuk dirimu. Selayaknya yang kamu pilih adalah yang paling baik dan yang paling sempurna. Kenapa? Fa innal ulama humul qudwah. Karena ulama itu mereka adalah qudwah. Taib, kalau para ulama saja, para pengajar dikatakan, ya, apa, mereka malas-malasan sholat berjamaah di masjid karena misalnya hukumnya fardu kifayah apalagi sunnah, terus masyarakatnya mau jadi apa? Kan gitu ya. Maka mereka lah qudwah, yakni terlepas dari apa yang kamu yakini, lakukan yang terbaik, pilih yang terbaik. Nah, wa ilaihimul marji'u fil ahkam. Kepada mereka lah berpulangnya pengetahuan terhadap hukum-hukum. Wa hum hujjatullahi ta'ala 'alal awam. Mereka adalah hujjah Allah kepada awam, bukan sebaliknya. Awam yang hujjah atas dia, kan begitu. Ya. Wa qad yuraqibuhum lil akhdhi anhum man la yanzurun wa yaqtadi bihadihim man la ya'lamun. Ini alasan yang kedua, mengapa seorang pengajar selayaknya memilih yang terbaik untuk dirinya terlepas dari pendapat yang dia yakini. Tapi dari sisi amalan hendaknya dia melakukan yang terbaik. Walaupun dia tidak meyakini itu wajib, tapi kalaupun itu sunnah, maka sunnah itu lebih baik dikerjakan daripada tidak, maka kerjakan. Alasan yang pertama tadi. Alasan yang kedua, ini disebutkan di sini, ya, ini sebagai tambahan dari alasan yang kedua disebutkan tadi, ulama karena mereka adalah qudwah, ya. Atau kalau mau dijadikan alasan yang kedua itu, fa innal ulama humul qudwah, karena mereka adalah rujukan, ya, suri teladan, ya, role model untuk orang-orang selain mereka. 6. Dan alasan yang ketiga, karena qad yuraqibuhum lil akhdhi anhum man la yanzurun. Karena bisa jadi ada orang-orang yang mengambil ilmu darinya dalam keadaan dia tidak lihat mereka. Wa yaqtadi bihadihim man la ya'lamun. Ya, dan ada orang-orang yang mencontoh mereka, ya, mencontoh mereka dalam keadaan dia tidak sadar. Yani seorang alim itu, ya tadi, role model, ya, dilihat, bukan hanya diambil ilmunya tapi dilihat tingkah lakunya. Mungkin dia mengatakan, oke, saya akan mengamalkan hal ini hanya di kalangan orang-orang tertentu yang sudah paham hukumnya, yang sudah tahu apa hukumnya lah. Iya, betul. Tapi kan kamu tidak bisa mengontrol semua orang. Bisa jadi akan ada orang-orang yang kamu nggak lihat dia, tapi dia lihat kamu. Yakni dia mencontoh kamu diam-diam dalam kan kamu tidak tahu dia. Jangan sampai kamu mengamalkan sesuatu yang kamu pilih yang paling gampang, kemudian dia menggampang-gampangkan misalnya. Karena mencontoh kamu misalnya. Wa yaqtadi bihadihim man la ya'lamun. Sekali lagi, ini semua berbicara mengenai apa namanya, sisi ideal bagi seorang pengajar. Kita tidak berbicara masalah hal haram di sini.
Kenapa? Karena yang halal itu halal, yang haram itu haram, yang wajib-wajib, sunnah-sunnah. Dan masing-masing ada konsekuensinya. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Kalau sunnah, ada wajib, makruh. Masing-masing ada konsekuensinya, hukumnya. Betul. Kita tidak berbicara masalah itu. Kita berbicara masalah sisi ideal dari setiap orang. Ideal bagi seorang alim bagaimana, ideal bagi seorang talib bagaimana, ideal bagi awam bagaimana. Baik. Wa idza lam yantafi'il 'alimu bi ilmihi fa ghairuhu ab'adu minal intifa'i bih. Kalau seorang alim saja, seorang pengajar saja tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya, maka jangan harap orang lain akan mendapatkan manfaat dari ilmunya. Maka orang lain abad lebih jauh lagi kemungkinannya untuk mendapatkan manfaat dari ilmunya. Makanya kita dapati adanya guru-guru yang memiliki murid-murid yang ya, subhanallah, ya, belajar tapi tidak bermanfaat dengan ilmunya. Nah, jangan ya, oke, itu salah murid, tapi bisa jadi juga karena kamu yang tidak mengambil manfaat dari ilmu kamu sendiri. Ya, walaupun tentunya itu tidak ya, ketika muridnya tidak mengamalkan ilmunya ya salah dia sendiri juga, bukan dibebankan ke gurunya. Cuman bisa jadi juga sebabnya adalah karena kamu tidak mengamalkan ilmu kamu. Maka kondisi murid itu bisa menjadi cerminan bagi kondisi si guru. Bisa menjadi cerminan bagi kondisi si guru. Nah, kama qala Syafi'i rahimahullah, laisal ilmu ma hufidh wal ilmu ma nafa. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i rahimahullah taala, bukanlah ilmu itu yang dihafalkan, tapi ilmu adalah yang bermanfaat. Yakni yang bermanfaat bagi orang. Yang manfaatnya itu mutaaddi, yakni bersifat sosial, bukan hanya kamu yang baik tapi juga bisa memperbaiki orang lain. Ya, merembet kepada orang lain. Itulah ilmu. Dan inilah yang kita minta, ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang ketika kita sudah meninggal, tetap kita mendapatkan pahalanya karena bermanfaat. Dan betapa banyak orang-orang yang memiliki hafalan yang banyak, namun dia meninggal dan ilmunya terkubur bersamanya. Kenapa? Tidak berberkah dan tidak bermanfaat ilmunya. Maka ilmu itu, dia mungkin punya banyak ilmu, tapi bukan itu hakikatnya ilmu. Ilmu itu kalau bermanfaat, yakni kamu sudah terkubur dan ilmu masih bermanfaat bagi orang. Adapun orang yang punya banyak hafalan, tapi ketika dia dikubur, ilmunya terkubur bersamanya, tidak ada yang mewarisinya, tidak ada yang menyebarkannya, maka ini apa namanya? Bukanlah hakikat ilmu. Maka di sini kalam Imam Syafi'i rahimahullah butuh difahami ya. Jangan menjadikan ucapan Imam Syafi'i ini kemudian salah faham. Ya, salah faham dalam memahami ucapan Syafi'i rahimahullah. Nah, Syafi'i kan mengatakan bukanlah ilmu yang dihafal tapi yang bermanfaat. Kalau begitu, kalau kita belajar, yang penting kita amalkan ilmunya walaupun kita tidak hafal. Nah, gitu. Ya, bukan bukan begitu juga cara memahaminya. Jelas sampai sini ya? Bukan begitu cara memahaminya. Kan kadang orang seperti itu berpikir, yang penting kan kamu sudah paham masalahnya. Kamu sudah tahu intinya. Kamu tidak hafal tidak apa-apa. Yang penting kamu bisa bahasakan sendiri. Nah, ini tentunya salah satu apa namanya syubhat ya. Kalau kita mau katakan syubhat bagi sebagian penuntut ilmu. Ya, berpikir bahwa yang penting kamu paham, kamu bisa bahasakan sendiri dan semacamnya. Seakan-akan bahasa dia itu persis ungkapannya apa maknanya, cakupannya seperti ucapan orang yang mengucapkan aslinya. Berbeda loh bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Bisa jadi kamu membahasakan dengan bahasa kamu sendiri dan itu terdapat kekurangan dalam ungkapannya. Karena bahasa Indonesia itu paling bahasa yang kurang kosakatanya untuk mengungkapkan sesuatu itu berbeda dengan bahasa Arab. Ya kan? Ya, kadang berbeda seperti itu. Nah, maka jangan difahami bahwa ilmu itu kan yang penting bermanfaat. Kamu tahu, kamu beritahu orang, ya, kamu amalkan bermanfaat untuk kamu, ya itu yang penting. Adapun menghafal ya nggak perlu. Itu yang penting kamu paham. Ini tentunya kesalahpahaman dalam memahami kalam Syafi'i. Kenapa? Karena semua ulama penuntut ilmu sepakat tidak ada ilmu tanpa hafalan. Dan seorang yang belajar selama dia tidak menghafal, maka dia selamanya menjadi mustami, bukan talibul ilm, bukan muta'allim. Ya. Sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahlak. Ya. Jadilah engkau orang yang mengajar atau seorang muta'allim, pembelajar, atau mustami. Mustami ini derajatnya di bawah pembelajar, atau muhibban, sekedar cinta akan ilmu. Dia bukan pendengar tapi suka dengan ilmu.
Maka di sini ada dua tingkatan yang harus dibedakan, level mustami' dengan level muta'allim. Ya, level muta'allim syaratnya adalah menghafal. Kapan kamu tidak menghafal, maka selamanya kamu hanya level mustami'. Tidak bisa, bukan sebagai pembelajar kamu. Kamu tidak syah dikatakan sebagai talibul ilm kalau kamu nggak menghafal. Kamu cuma pendengar ilmu, penikmat ilmu, tapi bukan talibul ilm kalau kamu nggak menghafal. Itu sudah menjadi kesepakatan semua ulama dan penuntut ilmu dari zaman dahulu sampai sekarang. Ilmu membutuhkan hafalan. Tidak ada ilmu tanpa hafalan. Ya, maka jangan disalahpahami kalamnya Syafi'i rahimahullah taala di sini. Ucapan beliau dibawakan di sini oleh Ibnu Jama'ah rahimahullah untuk menekankan masalah ini, bahwa seorang alim ya tidak yang menjadi patokan bagi ilmunya bukan berapa banyak yang dia hafal, tapi dia harus amalkan itu ilmu, dan hendaknya manfaatnya itu bukan hanya terbatas pada dirinya tapi juga kepada orang lain di sekitarnya. Walihada 'azumat zallatul 'alimi lima yatarattabu 'alaiha minal mafasid liqtida'in nasi bih. Karena itulah tergelincirnya seorang alim menjadi suatu perkara yang besar dikarenakan banyaknya mafsadah yang timbul darinya gara-gara manusia mengikutinya. Gara-gara manusia mengikutinya. Karena itulah ada ucapan yang masyhur di kalangan ulama, zallatul alim halakul alam. Zallatul alim halakul alam, atau yang sama dengannya. Ketergelinciran seorang yang berilmu, seorang ulama, itu kebinasaan bagi alam. Maksudnya apa? Karena dia adalah contoh, diikuti oleh banyak orang. Kapan dia tergelincir, maka banyak orang yang akan tergelincir. Ya. Kalau cuma dia tergelincir sendiri tidak ada masalah. Tapi ini akan banyak orang yang tergelincir. Maka hendaknya seorang ketika mempersiapkan dirinya menjadi seorang pengajar kelak, dia persiapkan dirinya dengan baik untuk menjadi role model bagi orang lain. Ya. Baik pada ucapannya, baik pada tingkah lakunya, akhlaknya, dari sisi ketika dia bertanya, dari sisi ketika dia menjawab, dan seterusnya. Dari perkara-perkara yang dibutuhkan bagi seorang pengajar, sehingga dia menjadi qudwah bagi orang lain. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, ini selesai adab yang keenam. Baik, adab yang ketujuh. Ini agak panjang, insyaallah ta'ala kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilmu indallah, nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalikal qadiru alaih. Tafadhalu dituliskan kalau ada pertanyaan, kita akan jawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.